Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirasnala Usaimah, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang penerapan hukum cambuk menurut hukum Islam. Dengan anggota kelompok saya, Adinda Friska Fahira, Dava Arif Kurniawan, Puja Delia, Sirasnala Usaimah, dan Theo Andreas. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam bahasa Arab, hukum cambuk disebut dengan jald dari akar kata jalada, yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukum cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukum cambuk sebagai hudud lumrah dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nas. Itu sebabnya berbicara hukum cambuk sebagai hudud kerap disamakan dengan pelaksanaan ibadah. Tidak ada logika di dalamnya. Pada bagian ini lah hukum cambuk cenderung diterima sebagai hasil ijtihad yang mungkin berubah-ubah. Tata laksana hukum cambuk dalam Al-Quran dapat dilihat pada ayat 2 dari surat An-Nur. Ayat ini menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum cambuk selanjutnya pembahasan. Hukum cambuk dalam hukum Islam. Hukum cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukum cambuk bahkan sering disebut dengan ukubat atau sanksi khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. Hukum cambuk sebagai hudud diimplementasikan sebagai sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nas. Berbeda dengan cambuk yang diklasifikasi sebagai takzir. Untuk konteks Aceh, kedua konsep cambuk di atas diterima melalui Konon Hukum Jinayat dan tata laksananya diatur oleh Konon Hukum Acara Jinayat. Jika dicermati, memilih hukum cambuk dalam Konon Hukum Jinayat memang terbagi menjadi dua jenis, yakni hudud dan takzir. Takzir cambuk memiliki batas maksimum, khusus, dan umum tanpa minimal khusus ini terjadi di Aceh. Dasar hukum penerapan hukum cambuk dalam Islam. Di dalam Konun nomor 14 tahun 2003 tentang Halwat mengatur tentang hukum cambuk, yaitu pada pasal 22 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diancam dengan ukubat tazir berupa dicambuk paling banyak 9 kali dan paling rendah 3 kali, atau denda paling banyak 10 juta rupiah dan paling sedikit 2.500.000 rupiah. Pencambungan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 cm, panjang 1 cm dan tidak mempunyai runcing, ganda atau belah. Selanjutnya dalam pasal 29 disebutkan apabila selama pencambungan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.
Untuk mengatur kehidupan yang lebih tertib, aman, dan adanya kepastian hukum, pemerintah Aceh telah mengatur masalah yang berkaitan dengan hukum pidana syariat Islam, yaitu larangan minuman khamar, maisir, dan halwat. Tujuan penerapan hukum cambuk. Pada dasarnya, tujuan adanya hukuman dalam Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam sendiri, yaitu sebagai pembalasan atau perbuatan jahat, pencegahan secara hukum, dan penjagaan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Menurut teori Zawair, hukuman itu berfungsi untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar tidak mengulanginya kembali. Perbuatan kejahatan yang ia lakukan dan hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindakan yang sama. Dengan diterapkan dua hal tersebut, maka diharapkan masyarakat menjadi aman, tentram, damai, dan penuh keadilan. Pada intinya, hukum pidana Islam yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu pencegahan dan pembalasan. Yang terakhir adalah penutup. Simpulan. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bentuk hukuman yang diberlakukan yaitu hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana minum minuman keras. Sesungguhnya, seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahlah yang melatar belakangi munculnya hukuman cambuk di Provinsi Aceh. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.